Masa ada yang makanan pokok mie, Mas? Saya yang dari manajemen sebenarnya sedih banget, cuman yang saya mau aduin lewat mana? Kemarin teman bos-bos kita udah lewat Pak Gubernur. Saya yakin juga Pak Gubernur dan Pak Wali, saya ngerti banget mereka indikatornya pasti lihat COVID turun dulu baru mau buka. Tapi di sisi lain kita tuh sudah jalanin seluruh program pemerintah. Misalnya habis 9 Agustus ya berakhir ya, diperpanjang lagi 1 bulan untuk agar ditekan lagi biar berkurang nih COVID-nya nih. Aduh. Oke, baik. Ketemu lagi nih di Batam News Podcast. Kali ini kita bahas nih soal PPKM darurat atau level 4. Di mana PPKM darurat ini atau PPKM level 4 ini semua harus tutup. Dan tak terkecuali itu mall pastinya nih. Gimana nih mereka bisa bertahan nih? Sekarang udah ada di hadapan saya Mas Atta Halilintar. Amin. Halilintar. Halo Mas Atta, izin. Siapa tahu nonton Mas Attanya. Salah satu pengelola mall Mas. Mall ya, dari manajemen. Mall Botania 2. Mall Botania 2 ya Mas ya? Sebutan warga Batam sih MB2. MB2 salah satu mall yang paling banyak dikunjungi warga Batam nih. Amin. Dan sekarang nggak ada yang ngunjungi Mas. Nggak ada, paling karyawan aja buat bersih-bersih. Iya. Gimana Mas, kondisi sekarang PPKM ini udah hampir 1 bulan ya? Udah hampir 1 bulan, 3 minggu kalau saya hitung Mas. Pastinya nih mall nih punya operasional yang tinggi dan yang dirugikan. Artinya karena kondisi saat ini, COVID dan kemudian PPKM. Ini ibarat simalakama nih, buah simalakama. Karena kalau kita tetap buka, mall tetap buka pastinya penyebaran virusnya pasti masih tinggi. Tapi tentunya mungkin bisa dijelasin Mas gimana kondisi sekarang di mall? Baik, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banget buat Mas dan teman-teman Batam yang lain. Di kesempatan kali ini teman-teman mall lain yang teriak itu mungkin kita ada grup mall, baik itu JMJ Mall ataupun teman-teman Markom lainnya. Kita selalu berdiskusi gimana nih cara untuk bertahan. Kita nggak pernah main namanya kompetitor, cuman akhirnya dapat ranah ini. Makasih Mas sebelumnya. Yang pertama sih kita tuh, saya pengen disclaimer nih, kita semua tuh sadar COVID lagi tinggi banget saat ini. Dan kita semua sadar pemerintah juga maju kena, mundur kena nih sekarang. Sementara kalau COVID harus ditekan, ekonomi juga pasti turun juga nih, kayak yang terjadi sekarang ini. Untuk mall sendiri Mas, kalau dari saya pribadi, ada 3 golongan yang sangat terdampak dari PPKM level 4 di mall. Saya nggak tahu kalau di Indonesia di tempat lain, tapi dari saya 3 golongan. Yang pertama golongan paling bawah itu karyawan mall. Karyawan mall dibagi 2, karyawan mall tenan yang jaga toko sama karyawan manajemen. Nanti itu saya bahas nih satu-satu dari 3 golongan ini. Yang kedua untuk golongan yang kedua orang-orang yang buka toko di situ, tenan kita sebut ya, atau penjual. Ada berapa tenan? Karyawan tadi karyawan. Yes, kalau karyawan tuh setiap mall berbeda. Kalau saya sendiri tuh ada dulu awalnya nih bisa sampai 500-an awalnya itu sebelum pandemi. Mall aja. Itu manajemen dan tenan. Oh, manajemen dan yes, dulu ya. Kalau sekarang udah kurang banget jadi 3. Pengunjung per hari? Pengunjung per hari kita bisa ribuan dulu di luar COVID. Tapi kalau di selama COVID berkurang udah pasti. Kalau tenan ada berapa nih sekarang? Tenan kita sekitar ada dulu awal tuh 150-an. Itu nyampur dari yang UMKM sampai nasional. Terus kalau yang sekarang itu berkurangnya hampir 50. Jadi karyawan, tenan, satu lagi? Satu lagi, yes, top class, owner. Udah pasti itu terdampak banget. Ini soal profit nih. Yes, bukan hanya profit sih Mas. Lebih ke operasional mall dia yang bayar. Terus kontrak-kontrak untuk tenan dia yang bertanggung jawab, semua di atas hukum. Ini kan memang harus menjadi tanggung jawab. Sangat berat. Berat banget Mas. Kayak saya bahas ya dari karyawan. Karyawan mall itu rata-rata dari ratusan sampai ribuan orang. Dari ratusan sampai ribuan orang itu pasti ada yang punya anak. Anaknya sekolah, masa terputus gara-gara PPKM. Karena mall tutup, mereka udah pasti harus gak boleh masuk. Karena dianggap mengurangi beban operasional owner.
udah pasti. Tapi ada beberapa mall yang masuk sehari enggak. Yang penting kerjaannya dijalankan dulu. Kalau ada kerjaan. Tapi ada pengurangan insentif atau apa gitu. Pasti, ya, pasti. Pasti. Karena dari segi operasional mall aja, kita ngurangin biaya listrik udah pasti mas. Karena listrik mall, saya yakin banget semua mall lain yang ada di Batam pasti tinggi banget sampai ratusan juta biaya per bulannya. Belum abonemennya. Itu yang kita harapkan selama PPKM tutup. Paling enggak instansi terkait tuh tersentuh. Ya. Yang katanya Pak Jokowi sense of crisisnya itu ada. Itu harusnya yang tersentuh. Jadi kayak, gitu. Yes, paling enggak didiskon atau apapun lah bentuknya atau ya. Diringankan ya. Diringankan atau gimana pun. Bukan hanya dicicil, bukan hanya perusahaan, tapi karyawan yang terdampak. Ya. Begitu juga dengan dinas-dinas yang terkait. Dinas ketenagakerjaan harus mengawal nih. Ada nggak yang di PHK tapi nggak dibayar? Gitu loh. Karena ya namanya kayak gini udah pasti orang pinter-pinteran mas. Yeah. Mana yang paling kreatif, dia yang bertahan hidup. Saya rasa seperti itu ya. Karena memang semuanya pengen bertahan hidup. Cuman yang kelas top, yang Batam yang paling bawah ini, yang karyawan. Gimana? Mas bayangin, kalau karyawan toko tuh banyak banget yang kerja 12 jam. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Pokoknya dari buka mall sampai tutup mall. Yeah, semua mall mengalami ini. Gaji nggak sampai 3 juta mas. Belum bayar kos, belum mau makan. Waduh. Nah, udah terdampak dari awal COVID ditutup. Nggak ditutup sih kita di Batam di awal dulu. Cuma dikurangin. Karena pengunjung dikit. Itu udah dikurangin 30%. Taruhlah gaji 2,5, dikurangin 30%. Sekarang betul-betul totalnya kita di shutdown. Kita sih nggak masalah kalau mau ditutup. Cuman kalau dari saya nih, saya nggak ngomong kita, saya aja. Saya minta banget PPKM ini dievaluasi per harinya. Karena saya tahu ini kadang turun dan lain-lain lah. Karena semua orang menjerit. Masih banyak banget saya dengar di luar gitu mas. Bahwa karyawan mall tuh banyak duit, tabungannya banyak sekali. Enggak, itu tadi saya cerita. Yang top class itu yang paling kaya. Tapi mereka juga terdampak. Nah yang Batam-Batam yang karyawan yang kerja 12 jam tadi. Gimana nasibnya? Ada juga, tapi selain karyawan tadi, ada tenannya juga ada yang berencana tutup. Setelah pandemi ini juga tutup, banyak mas. Bangkrut gitu lah. Dari mulai nasional sampai lokal banyak banget yang tutup karena tidak mampu membayar. Maksudnya nggak lanjut lagi nih setelah pandemi atau kita ada. Mungkin ada. Ya, kita ada karena memang tidak sanggup lagi. Karena traffic berkurang jauh mas. Bisa awal aja kita berkurang traffic 70%. Awal ya 3 bulan awal itu. Itu tenan masih sebulannya masih bayar atau ada diskon? Sekarang ini. Sekarang alhamdulillah kalau saya sih ada 1-2 yang keluar. Alhamdulillah nggak banyak gitu. 1-2 karena memang nggak sanggup. Itu pun yang lokal. Kalau yang nasional masih tetap bertahan. Karena memang pusat kan masih banyak uangnya. Kalau kayak Hypermart masih bertahan, SRPR masih bertahan. Karena mereka juga masuk sebenarnya karyawan untuk jualan online. Itu pun dibatasi selama PPKM level 4 ini. Gitu. Artinya pengurangannya jauh banget ya. Jauh mas, kita aja manajemen nih, saya aja nih. Awalnya dulu hampir 80 ya. Sekarang 20 hampir 30 cuma. Karyawannya? Iya karyawan manajemen doang. Manajemen. Yes, dan mas bayangin kalau karyawan mall berkurang, servis pasti turun. Turun ya. Udah pasti. Nah sekarang kalau misalkan kita AC deh, kita sentral. Kalau engineer-nya dikurangin nggak ada yang nyuci, entah bau-bau dari mana kita nggak tahu. Karena berkurang. Mall terasa kotor, parkir berserakan karena pengurangan karyawan parkir. Nah ini yang jadi apa ya? Jadi masalah kita yang ada di mall. Belum lagi hilang helm. Itu kan karena memang nggak ada karyawannya yang mampu. Mas kalau penitipan helm tuh ya nggak gede banget income-nya. Nggak nutup buat gaji dia per bulan kalau ngikutin UMK Batam. Jadi ya ini jadi kesempatan yang lain buat bertindak kriminal. Tapi kita tetap dengan orang yang seadanya kita tetap berjuang. Ini yang namanya benar-benar perjuangan selama COVID. Gitu. Apalagi MB2 ini termasuk baru mas. 2018 akhir kita buka, 2019 baru mau nanjak, 2020 mau level up, kita langsung down, selesai. Tapi ya untungnya masih bertahan dengan kreatif kita. Makanya saya juga pengen, siapa tahu nih ada orang pemerintahan yang nonton, saya pengen terima kasih juga, saya kemarin sempat buat event-event yang luar biasa, kayak event sepeda, di sana event yang pertama kali selama pandemi, event besar, tapi prokesnya tetap kita jalanin. Dan kita buatnya nggak dalam mall, kita buatnya di luar mall, di outdoor. Semuanya kita batasi dan semuanya wajib untuk prokes. Termasuk saya juga dikasih kesempatan pemerintah Kota Batam dapat
buat vaksin. Kemarin udah hampir 2 bulan lebih. 2 bulan ya. Melalui dinas kesehatan udah 35.000 orang kita vaksin. Dan semuanya itu positif tanggapannya karena kita prokesnya keras banget. Sayanya yang harus keras. Karena masyarakat yang bandel sebenarnya. Maksudnya dari diri sendiri aja deh gitu. Kita kalau nggak itu saya bubarin dah. Udah titik sampai situ aja. Tapi sekarang kalau rame banget pasti ya. Sehari kita bisa 500 sampai 700. Iya. Sehari itu. Kita kerjasama sama UPT Puskesmas Botania. Sinerginya luar biasa. Saya dari mall, dari dinas, dari UPT Puskesmas, TNI, Polri, semuanya kerjasama bagus banget. Itu tadi Mas bicara soal tenan. Apa yang mereka lakukan sekarang ini di saat tutup ini? Pasti mereka punya ini juga dong. Pasti. Atau jualan di luar atau gimana? Nah, jadi kalau ngomongin tenan Mas, tenan kan ada 2 tadi saya sebut, tenan nasional dan lokal. Kita ngomongin tenan nasional dulu deh. Tenan nasional saya masih ada S-Hardware, Hypermart, bisa dari EW Selma. Itu masih boleh buka kan? Hypermart wajib buka. Karena dia harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Wajib buka. Tapi tetap mereka pengurangan juga Mas. Untuk S-Hardware kan ini nggak terlalu esensial. Mereka tetap buka, tapi bukanya online. Mereka harus tetap berjualan. Itu barang yang dijual itu ada masa expired Mas. Itu tidak bisa ya gitu aja gitu. Dan harus dibersihin. Dan itu semua harus masuk. Harusnya. Cuma ada jualan pakai mobil juga di luar gitu. Ya. Dulu Hypermart sempat seperti itu. Oh seperti itu ya? Sampai Barelang dijualan. Bayangin, gitu ya. MB2 ke Barelang jualan pakai motor beca itu jualan sampai kayak gitunya, demi ya karyawannya banyak, kita bisa survive gimana? Nah untuk yang lokal, yang mau nggak mau jual online, tapi bisa kalau jual online bisa di rumah dia nggak bisa datang ke mall, mau buka juga siapa yang mau beli, mau online dalam artian mereka ke FJB kalau yang lokal, termasuk yang nasional juga ke FJB. Kalau yang Hypermart tuh udah, ya namanya juga udah nasional ya Mas ya, pemikirannya udah beda lagi gitu, nggak sekelas UMKM. Karena juga mereka manajemen udah bagus, dia udah lewat WhatsApp, ada by system lah. Kalau yang lokal yang cuma jual baju, ada yang lebih parah. Kalau dia buka jasa pijat, maksudnya bukan pijat yang gimana ya, maksudnya pijat yang, Mas sering lah kalau ke mall-mall tuh duduk ada kursi refleksi. Dari mana lagi tuh coba? Kita pikirin. Saya tadi siang jam 12 tadi sama Pak Buraliman, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, baru ngasih sembako untuk tenan-tenan terdampak. Kita tanyain satu-satu. Saya ngerti banget, mereka indikatornya pasti lihat COVID turun dulu, baru mau buka. Tapi di sisi lain, kita tuh sudah jalanin seluruh program pemerintah. Sekarang Mas boleh lihat deh di seluruh mall. Kita ngomong mall, bukan plaza dan pasar. Masuk mall, pasti prokesnya paling oke. Boleh tanya tempat lain. Kita diwajibkan ikut yang namanya CHSE. Kemarin program pemerintah. Bagaimana tetap survive jualan, tetap tapi dalam prokes. Semua diwajibkan. Kita jalanin. Kita stok hand sanitizer demi sebelum masyarakat masuk cuci tangan kayak gitulah. Itu kan cost lagi buat kita sebenarnya di tengah keterpurukan. Berapa jerigen yang harus kita stok? Kita sanggup kok. Cuman ini kita nunggu nih. Tapi sekarang kan sudah ada nih angin segar. Katanya boleh buka. Vaksin. Tapi harus sertifikat vaksin ya. Mereka yang harus sudah divaksin. Betul. Tapi mungkin itu bukan jaminan juga bukan jaminan. Kalau dibilang bukan jaminan, nggak jaminan banget sih Mas. Karena lah masyarakat kita lihat yang ngumpul dikit ikut nimbrung, minimal liatin sambil pegang handphone, yakin kan kayak gituan. Nggak mungkin lah kerumunan itu bakal terpecah kalau nggak kita sendiri yang pecah. Dan saya yakin seluruh mall sudah mempunyai manajemen yang baik dan sudah punya cara tersendiri biar masa yang numpuk itu dipecah. Ini mall, kita ngomongin mall. Karena udah siap ya. Kita udah siap banget dari awal. Pemerintah bilang lu harus biar buka. Kita laksanain. Tapi saat ini kita di shutdown tanpa evaluasi yang penting kayak tadi saya bilang esensial. Kita punya kepentingan esensial Mas. Kalau bahasa saya sama teman-teman, pengeluaran kita tuh tetap sama dari sebelum COVID sampai PPKM. Pengeluaran kita pribadi semua. Tapi pemasukan kita berkurang semua. Kita loh manajemen. Gimana yang tadi 12 jam kerja? Gajinya cuma 2 juta, saya bilang. Kayak saya tuh kayak ngadu ke dinas ini, dinas itu kayak ngadu. Mereka yang prihatin ngasih kayak tadi kita kasih satu persatu. Ada yang
Ada yang betul-betul sendiri di sini. Ada yang kemarin tokonya tutup 3 bulan, Rp1.000 pun nggak ada bang yang ngasih katanya. Kayak gitu loh. Saya nggak ngerti itu model bansos dan segala macam. Saya nggak paham tuh ya. Cuman harusnya sebelum melakukan PPKM atau sebelum kita di shutdown, yang namanya tadi signs of crisis dari Pak Jokowi sudah dijalankan oleh dinas-dinas terkait. Baik itu dinas pendidikan, memastikan seluruh karyawan mall paling tidak berperan di situ, berdiri aja di situ. Paling tidak kita tahu, oh aman nih. Paling tidak yang karyawan mall anaknya nggak ada yang putus sekolah. Bayangin kalau ada yang putus sekolah, cuma karena PPKM. Apakah kita semua harus menjadi korban? Itu semua pertanyaan kita gitu. Makanya polemik yang ada di mall tuh rame banget. Dan seperti yang saya bilang tadi, satu mall aja bisa ratusan sampai ribuan Pak karyawan. Ya. Itu semua pasti ada yang punya anak. Gak usah ngomongin anak, cicilan bank udah pasti gimana. Bingung semua bayarnya udah. Nanya ke top kelas juga bingung. Karena listrik juga abonemen jalan ratusan juta. Karena gak pakai mallnya tetap aja bayar. Tetap bayar ya? Yes. Maksud saya, walaupun PPKM, sebelum PPKM tadi saya bilang, prepare dulu buat dinas-dinas terkait. Saya yakin Pak Jokowi itu nggak nyentil menteri, tapi nyentil seluruh instansi pemerintah. Saya yakin, cuman ya dan di luar kekurangan itu sih, saya yakin banget mereka sudah cepat banget tanggapannya dalam menanggapi isu. Seluruh pemerintah, saya yakin banget. Kayak vaksin cepat, kemarin vaksin habis, saya udah stop nih vaksin karena memang vaksinnya habis. Ya. Gitu. Tadi kan kita ngomong kebijakan pemerintah ya menutup mall. Kalau menurut pengusaha mall gimana ya? Salah ini atau kurang tepat? Kita nggak bisa ngomong salah juga, Mas. Karena ya harusnya kan tadi mall juga nggak kerumunan. Itu ya. tadi. Jadi kayak bahasa bukan itu. Bukan tempat kerumunan gitu ya. Iya, kita bisa memecah kerumunan malah. Kita tuh gini Mas, mall boleh, pengennya mall boleh buka. Kalau nggak boleh ngadain event buat kerumunan, kita oke. Nggak masalah gitu. Kita bisa kreatif untuk hal lain-lainnya. Yang penting mallnya buka aja dulu. Karena di situ ada ratusan sampai ribuan orang yang bergantung hidup di situ. Benar. Saya yakin ini sudah diketahui pemerintah. Saya yakin. Cuman kita dimaju kena mundur kena. Tapi saya minta dievaluasi dengan dinas-dinas yang terkait tetap mengawal gitu loh. Karena pengeluaran kita tetap sama. Pajak kita tetap bayar. Pajak kayak kita nih, pajak perusahaan. Kita bahas pajak. Kita bayar pajak untuk mall kita sendiri. Kemarin memang sudah ada angin segar, beritanya bakal digratiskan selama 6 bulan. Yeah. Cuman kalau berita hanya berita saja. Bulan ini kita tetap bayar pajak. Dengan kondisinya seperti ini. Semua tenan, sementara di bawah kita nih, tenan-tenan, kita minta gratis. Belum lagi karyawan lagi. Gue gak pusing yang top class. Kita ngomong juga kasihan gitu kan Pak ya. Jadi sekarang kita minta dievaluasi aja di PPKM gitu. Paling tidak dengan dinas-dinas terkait ikut serta Pak. Kalau dari kita segitu. Kalau Mas nih hari-hari sekarang ngapain nih? Kan saya tutup nih. Yes, awal PPKM bos saya sempat bilang, saya kan masih ada vaksin nih. Yeah. Jadi programnya vaksin saya harus jalanin. Kalau nggak ada vaksin, lu libur, ngurangin kos. Udah pasti. Saya mau marah nggak bisa. Saya ngerti. Bisa. Saya pengen marah Pak, pengen banget. Teman-teman yang lain saya merasakan apa yang disampaikan, yang di bawah gitu ya. Yes, saya kayak gini. Gimana yang lain? Yang bawah saya, yang tadi 12 jam. Saya diem. Terus saya pikir, udah seminggu saya nggak masuk kemarin. Kalau nggak salah udah semingguan saya nggak masuk. Di mall memang harus ada, saya nggak tahu kalau mall lain ya. Tapi saya ngerasa di PPKM ini, semua orang dituntut kreatif. Jadi gimana caranya, saya kan memang masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan nggak mungkin saya libur kayak selama sebulan gitu, kosong banget. Apalagi manajemen, pasti ada beberapa hal yang lupa nanti jadi masalah, memang harus ada yang saya selesaikan. Dan untungnya hubungan saya agak baik lah sama pemerintah. Kadang juga pemerintah buat acara juga di situ kayak pembagian sembako karena tempat saya luas. Jadi itu tadi PPKM dituntut untuk kreatif. Saya mikir apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Saya itu ada 2 pilihan. Saya bisa duduk diem, nggak digaji, tapi anak saya nggak sekolah, istri saya nggak makan, saya nggak makan. Atau saya berbuat sesuatu untuk diri saya, tapi efeknya buat orang lebih banyak. Salah satu contohnya, ya kalau ada karyawan terdampak, saya cariin. Bisa gini, lu gak masuk kerja udah berbulan, 3 minggu, 2 minggu. Lu diem di rumah, gak usah keluar. Gue cariin deh makanan.
gue cariin bansos. Gue tahu RT lu nggak nanyain lu, karena rata-rata nggak kos Pak. Kalau mau didata, saya aja nih, mall saya terdampak 328 orang. 328 orang terdampak, baru kita data kemarin. Udah saya ajukan dari beberapa dinas sih, baru Dinas Pariwisata Provinsi yang actionnya tadi siang, yang langsung walaupun terbatas. Ada bansos. Langsung Pak, kita datangi rumahnya, nggak kita suruh datang dan menumpuk. Langsung kita datangi rumah, kosnya, kita dengar ceritanya, dan kita ingetin, lu jangan makan mie. Bapak bayangin kalau sebelum makan mie Pak, rata-rata isi sembako apa sih Pak? Mie. Jadi paling kencang. Mereka rata-rata bertahan dengan makan mie aja ya? Iya, kita bantu ngingetin. Bukannya dia makan mie aja, kita bantu ngingetin. Kadang kan orang mau instan Pak, nggak ada sayur, nggak ada duit, adanya sembako dikasih orang mie sekotak, yang ada aja disikat. Ada Pak dulu, ini cerita dulu ya, bahwa karyawan mall tuh hari-hari makan mie, ada kayak gitu. Sampai ususnya, ya ada yang juga udah yang sampai lewat ada. Ada juga yang kayak gitu, tapi itu bukan karyawan mall, karyawan plaza kita ada 3-4 tahun yang lalu. Ususnya pecah, begitu kita dengar makanannya kayak gitu. Ada juga dulu saya di mall saya yang dulu housekeeping, minumnya karena iya Pak, uang terbatas. Hemat gitu ya. Hemat, ekstra jus susu berapa sih Pak? Disedot terus tuh barang tiap hari. Inilah lambung pecah atau gimana, ada penyakit, kira lewat juga. Ini yang kita bantu ingetin tadi pas saat bansos gitu. Kabarnya ini setelah tanggal 9 perpanjangan lagi nggak nih ya? Kita semua tuh dari kemarin pengen Pak dibuka mall. Dibuka ya. Pengen banget melihat angka. Ini kasusnya ada agak sedikit turun. Iya. Tapi saya kan sempat ngobrol sama teman-teman dokter di puskesmas juga bahwa nyata Pak, mereka juga kewalahan. Kami kewalahan Pak. Okay. Jadi kita harus ngerti juga sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah. Cuman tapi tolong dong dievaluasi. Tapi itu ini Mas, selama COVID nih karyawannya banyak yang terpapar nggak sih sebenarnya? Itu kondisi. Kita sih melakukan tracing, maksudnya kalau ada yang terpapar langsung diisolasi aja udah. Kalau bisa nggak usah dekat-dekat anak istri juga, kalau memang itu tulang punggung keluarga. Dan begitu sudah ada yang terpapar gitu 1 atau 2, kita nggak mau buat kegaduhan, ketenan dan lain-lain. Yang penting semuanya itu kita laksanain sesuai prokes gitu aja. Maksudnya diisolasi mandiri, si tenan karyawan lain yang satu ruangan kita tracing, lu kena atau enggak kayak gitu. Kita melakukan itu Pak. Tapi bisa sembuh kembali. Kembali, alhamdulillah belum ada yang meninggal kalau mall saya. Alhamdulillah ya belum ada sih. Kalau terpapar sih ada mungkin 1-2 lah. Kita juga cepat, maksudnya penanganan cepat. Kita bangun satgas soalnya di dalam mall Pak. Kita untuk mall sendiri ada beberapa orang yang kita anggap pantas dan kita melakukan kerjasama sama puskesmas biar cepat. Takutnya ada. Karena memang di mall interaksinya. Yes. Sebenarnya kalau sama pengunjung gitu ya. Betul, sebenarnya di mall tuh saya yakin semua mall gini. Kalau mall saya sih touchless sih. Lift aja kita udah pakai kaki. Wah, kayak eskalator. Pakai kaki masih? Udah ada button kakinya. Oh, button kaki. Iya, jadi tangan nggak bermain lagi. Kadang kan orang-orang lupa tuh Pak. Terus kalau untuk makan tapi lewat kaki bisa nular juga kayaknya. Ya kalau nggak pakai sendal. Oh ya. Kalau nggak pakai sendal. Kalau nggak tahu kalau mulai kalau mall saya nggak pakai masker nggak boleh masuk, nggak pakai sendal lu beli di dalam banyak sendal. Kalau saya boleh masuk kalau saya. Boleh masuk ya, suruh beli. Kecuali habis dia nggak pakai sendal, dia pegang kaki dan dia pegang hidung dia. Itu orang kurang kerjaan itu pasti. Oh ada sekarang ada pakai tombol pakai kaki gitu ya. Ada. Jadi yang tangannya masih ada juga. Di relay gitu ke bawah. Jadi nggak diaktifin biar orang nggak gatel gitu. Terus juga di dekat lift kita udah ada cuci tangan. Ya itu tadi saya bilang, mall mau nggak mau stok berapa dirijen tuh hand sanitizer. Kalau gini Mas, misalnya habis 9 Agustus ya berakhir ya, diperpanjang lagi 1 bulan untuk agar ditekan lagi biar berkurang nih apa nih COVID-nya nih. Aduh. Gimana? Kalau saya sih. Apa kira-kira nih? Atau udah ada gambaran, biasanya kan ada plan A, plan B gitu ya. Yes. Kan bisa jadi gitu. Ini meledak nih misalnya nih. Yes. Kalau meledak 300, 500 sudah. Itu pasti kalau aturannya sama, tutup lagi. Ya. Kalau saya sempat baca sih ada beberapa berita yang bilang ini kemungkinan sampai akhir bulan paling enggak. Kita sih kemarin kan gitu juga nih akhir bulan, tambah lagi
Nanti tambah 4 hari lagi gitu ya. Tambah 2 hari tapi kali 8. Iya. Ini masih saya nggak tahu lagi lah gitu ya. Ya planning awal kita sih memang kita melakukan hak kita sebagai masyarakat Indonesia, melakukan aspirasi kemanapun. Makanya tadi saya bilang makasih banget sama Batam News Online. Ini udah saya yakin saya nonton ini pasti disebar oleh seluruh pegawai mall. Batam News Online tadi update atau kemarin mengenai mall Surati Pak Gubernur. Di situ ada banyak banget komen. Itu saya yakin karyawan mall semua. Jadi bukan hanya kami yang manajemen yang minta dibuka, tapi karyawan mall juga bergantung hidupnya di situ. Belum lagi orang-orang pinggir jalan, Pak. Gak cuma mall ya, tapi pedagang-pedagang kecil kita UKM sekarang dan betul. Semua pedagang UKM lah menengah dan semuanya terdampak gitu ya. Sangat. Kalau ini terus selama 2 bulan kayaknya bisa. Ya. Apalagi bantuan juga nggak merata ya. Tidak merata. Sangat tidak merata. Yang didahulukan setahu saya sekarang yang isoman. Ya. Yang kami memang nggak isoman, cuman kami butuh. Kalau saya sih Pak, oke, bansos tidak maksudnya macet kita istilahnya macet. Tapi listrik dan lain-lain dikasih harusnya gitu ya kan. Karyawan mall udah divaksin juga ya. Sudah wajib sudah kita divaksin. Wajib. Nah, prokesnya aja diperketat. Sudah divaksin yang nggak vaksin belum vaksin artinya nggak boleh masuk. Boleh masuk. Ya kan? It's okay, kita nggak masalah. Kemudian wajib pakai masker atau wajib pakai sarung tangan. Pembatas atau sarung tangan. Kalau wajib pasti pihak mall bersedia kan. Banget. Dari awal kita udah yang nggak pakai masker ini nih yang perlu nih kan. Kalau itu udah dijalankan kan pasti lebih safety gitu ya. Sangat setuju saya setuju. Kalau lagian juga dari awal itu tadi saya bilang Pak, apapun yang pemerintah syaratkan kita lakukan. Kalau sekarang misalkan syaratnya seperti DKI pengen divaksin dulu, so oke, tinggal tunjukin kartu vaksin atau apapun lah kartunya atau handphonenya. Karena setiap itu kita jaga security. Kalau mall, kalau tempat-tempat saya nggak tahu. Lagian yang namanya PPKM level 4 sekarang nggak merata juga pengaturannya. Ada yang buka juga. Ada yang rame, didiemin. Iya, benar. Yang kayak kita yang betul-betul butuh, Pak. Tuh. Ya, mudah-mudahan deh semua ini didengar. Baik itu surat ke Pak Gubernur, podcast ini, kita ke media-media lain juga sudah. Ada tempat yang bersentuhan langsung pun dibuka ya, maksudnya harus bersentuhan langsung gitu ya. Yes, banyak. Ada buka juga ya, Mas? Banyak, Pak. Kalau kafe-kafe lain udah buka sekarang, walaupun dine-in yang 20 menit. Udah buka. Cuman kalau untuk mall kan rancu, karena di surat Mendagri itu mall khusus banget tuh urutannya. Untuk mall tutup kecuali pasar swalayannya. Swalayan tetap buka. Sekarang kerugian berapa, Mas? Saya nggak sebut angka pasti, cuman dari yang taruhlah saya dapat. Tapi pasti rugi lah ya, pasti. Udah pasti Pak. Dong. Karena tadi dibilang abodemen tetap jalan, air jalan, abodemen paling enggak. Belum lagi yang punya cicilan. Operasional gaji karyawan. Gaji karyawan harus jalan. Bahkan kalau saya sih untuk sewa mall tuh udah hilang 50% udah pasti. Sewa mall ya. Iya, untuk tenan-tenan toko dan service charge. Kita kehilangan 70%, Pak. Udah jauh banget Pak itu. Bayarnya tinggal ampas aja buat karyawan. Tapi itu tadi. Belum lagi masa pandemi ini orang juga sepi ya. Unjung mall sepi banget. Nggak begitu ramai. Ya kalau dibatasi sepi banget. Turun banget Pak. Kita awal tadi saya bilang. Di awal kita terjun payung 70% traffic tenan. Iya. Tapi kalau untuk tenan masih bertahan di awal-awal. Sekarang tuh udah 1-2 yang keluar. Dan untuk mengembalikan lagi tenan ini susah banget. Semua mall agree dengan saya. Di masa pandemi susah banget. Mau datengin siapa coba ya? Datengin dia. Zara. Zara mikir Batam lagi kacau. Kalau lihat data statistik pengangguran di Kepri terbanyak se-Indonesia, mikir. Karena masukin brand-brand seperti itu juga susah. Nah, yang udah keluar ini mau ngebalikin cash flow-nya juga susah, Pak. Masih nunggu butuh waktu lagi ya. Betul. Untuk mengembalikan itu ya. Betul. Memulihkan lah. Memulihkan. Itu tadi cash flow-nya harus benar dulu. Normal. Kayak karyawannya juga ada yang pasti saya yakin ada yang kasbon tuh. Kayak karyawan tenan. Saya tadi sempat tanya, jadi gimana nih selama sebulan gak gajian? Saya disuruh kasbon. Kasbon berarti
ceritanya kalau lu masuk bulan depan udah gajian Pak. Saling nutup terus tuh, gali tutup. Gimana tuh muternya? Kayak saya bilang, Pak, minta tolong please sama pemerintah PPKM dievaluasi. Ya. Kalau makanan apa gitu kan masih bisa take away ya. Take away kita masih. Di sana masih. Tapi kalau yang jual-jualan itu kayak jual baju apa gitu kan nggak mungkin take away Mas. Nah, yang mau beli baju juga mau kemana, mau pergi ke kondangan udah nggak ada juga. Baik. Iya, jadi semua jadi korban sih menurut saya. Saya pengen banget semuanya nonton mall itu nggak seperti yang dipikirkan kalau ditutup, dan kita bukan sarang klaster kok. Kita bahkan prokesnya paling oke. Jadi apa nih pesan sama Pak Wali Kota atau Pak Gubernur nih? Ke depan nih Mas, setelah tanggal 9 Agustus. Kalau masih tinggi, apa masih mau ditutup? Kalau ditutup gimana? Atau ada usulan nih dari para teman-teman di pengusaha mall gitu ya? Yang pertama sih pesan buat pemerintah, yang pertama banget, please baca surat kita. Jangan numpuk di atas meja, please baca surat kita karena memang itu curahan hati kita semua yang ada di sini. Kedua, kalaupun COVID masih tinggi, kita minta banget PPKM-nya dievaluasi. Karena itu tadi saya ceritain dari tadi. Kita siap prokes mau apapun. Kita siap banget. Dan kalau memang sudah turun ke level 3, kita lebih dari siap untuk buka mall. Kalau memang harus vaksin dulu masuk, kita terapin. Orang yang masuk nggak pakai masker kita usir kok Pak. Yeah. Kita paling prokes. Gitu. Yeah. Kalau ngomongin prokes dibanding tempat-tempat lain, saya pengennya PPKM tetap dievaluasi sih. Di luar dari mall saya ngomongnya ya. Karena juga saya ada usaha musik. Karena kalau mall tuh banyak banget yang berkaitan Mas. IO, musisi. Mereka sekarang makan dari mana? Jadi minta tolong banget PPKM dievaluasi dengan baik. Kalaupun memang harus ditekan dan harus ada PPKM selamanya atau seberapa bulan lagi, dievaluasi dengan baik. Dan saya minta banget ke pemerintah pusat, kalau memang Batam sudah turun, jangan ditunda lagi Pak, langsung aja. Gak usah sampai tunggu hari H tanggal 9, langsung aja turun jadi level 3 aja Pak. Penting kita nggak boleh abai gitu ya. Betul. Ya. Kalau abai balik lagi masyarakatnya yang harus disalahin. Baik, Mas Helitar, terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Saya makasih. Ya. Saya bisa menyampaikan curahan hati. Tadi dengar nih sama para petinggi-petinggi kita, pengambil kebijakan, ya, agar lebih bijak lagi ya dalam menerapkan PPKM ini. Lebih wise. Sesuai dengan kondisi di Batam dan juga di Kepri lah. Amin. Umumnya. Ya, semoga. Oke, itu aja Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang. Ya. Selamat sore.